Saudara, pada hari ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara untuk bagaimana kita menanggapi akan firman Tuhan dan bagaimana kita harus mempunyai iman yang teguh. Karena kerap kali kalau kita sudah membaca firman Tuhan, kerap kali kita punya pandangan itu contohnya seperti ini. Abraham diminta mengorbankan anaknya, Ishak. Lalu kita tahu akhir cerita bahwa akhirnya Ishak jadi dikorbankan apa enggak? Tidak. Disuruh mengorbankan, tapi setelah mau disembelih, karena Tuhan lihat iman Abraham dan perbuatan Abraham rela menyerahkan anaknya, Ishak dikasih balik. Nah, kalau saudara membaca begitu, kemudian saudara menghadapi ujian, tantangan seperti Abraham. Anakmu diminta sakit parah, lalu Tuhan berfirman, serahkan kepadaku. Nah, kira-kira kalau saudara dapat firman serahkan kepadaku, gitu, harapan saudara seperti apa? Hah? Karena kamu sudah baca Abraham, harapanmu nanti terjadi seperti Abraham pada? Hah? Iya. Nah, itu yang menyebabkan orang Kristen itu jatuh. Jadi, kalau saudara dapat firman Tuhan, lalu kamu sudah baca firman Tuhan, pengalamannya hampir sama, oh mestinya nanti dikasih balik kalau kita nyerahin. Gitu lah. Itu salah, saudara. Itu yang justru membuat orang Kristen gagal. Dan itu yang membuat orang Kristen kecewa. Kenapa? Nanti kalau jadi ini anaknya mati, bilang apa? Loh kok mati? Loh, lah Tuhan tadi ngomong apa? Serahkan kepadaku. Lah kalau mati sungguh bagaimana? Puji Tuhan harusnya. Nah ini saudara, kita kerap kali contohnya ya, di dalam usaha kita menghadapi masalah. Kita menghadapi masalah, kita berdoa. Tuhan jawabnya begini, siapa yang punya harta itu? Kamu jawabannya apa? Aku apa Tuhan? Jawabannya mesti bilang Tuhan. Nah, kalau Tuhan jawabnya itu, Anda menjawab itu milik Tuhan. Kira-kira kalau dikasih balik, enggak dikasih balik sama kamu bagaimana? Kecewa lagi. Ini kesalahan orang Kristen. Orang Kristen itu kalau baca Alkitab, saudara harus tahu kunci untuk membawa iman kita tambah dalam itu di mana. Nah, kita belajar. Mari kita buka kitab Ester. Ayat ke-7, pasal 2 ayat 7. Mordekai itu pengasuh Hadasah, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Nah, sampai di sini dulu. Kira-kira kalau saudara membayangkan ada seorang anak gadis cantik, perawakannya bagus, elok. Nah, tapi ternyata bapak ibunya mati. Kira-kira saudara bilang anak ini bawa hoki atau berkat atau kutuk? Hah? Kutuk toh?
Coba milih. Punya anak cantik, elok, tapi bapaknya mati. Bapak ibu mati. Lebih baik yang enggak cantik enggak? Kita kerap kali belum itu, Tuhan, Engkau buat apa memberi anak yang cantik, elok kayak gini, tapi akhirnya orang ditinggal orang tuanya. Anak ini penuh penderitaan pada. Ya. Saudara, kita tidak tahu, ternyata Tuhan itu punya rencana. Bahwa Esther nanti akan menjadi ratu. Tapi sebelum jadi ratu, Tuhan membentuk apa? Dia punya tubuh bagus, wajah bagus, perangainya belum tentu, betul tidak? Nah, Tuhan menyiapkan Esther itu dari kecil untuk nanti jadi ratu menolong bangsanya. Yang tahu siapa? Tuhan. Saudara tahu enggak? Lah kalau saudara dan saya itu anakmu begini, kira-kira saudara tahu enggak jadinya apa? Enggak tahu. Tapi kalau saudara membaca Alkitab dan saudara percaya kepada Tuhan, engkau yakin enggak kalau Tuhan itu punya rencana yang baik? Amin. Nah, Esther ini disiapkan Tuhan. Kalau dia tidak dididik untuk menerima segala perlakuan orang, dia tidak akan dapat diambil raja. Kenapa? Pengalaman Esther. Dia waktu dia ambil oleh menteri-menteri ini untuk dipilih untuk menjadi ratu, satu-satunya orang yang tidak minta apa-apa. Yang lain tuntutan ini, minta ini, Esther tidak minta apa-apa. Kenapa? Karena dari kecil dia sudah menderita. Jadi dibawa ke istana itu sudah enak. Minta apa lagi wong ini sebagai enak. Padahal belum tentu jadi ratu. Bisa jadi gundik. Tapi jadi gundik raja lumayan. Nah, maka dari itu saudara, kalau engkau perhatikan, Alkitab berkata di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau engkau bayangin bahwa nanti itu enak, aku ini sekarang suruh menderita, nanti bakal enak. Itu kamu sudah bayangin, sudah timbul dalam pikiranmu apa belum? Hah? Sudah apa belum? Kira-kira bakal dapat enggak? Enggak. Kenapa? Alkitab yang ngomong, apa yang tidak pernah kamu pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Allah. Jadi kalau kamu mikir-mikir dulu, waduh, aku mimpi nanti pasti jadi kaya. Itu sudah timbul apa belum? Sudah ada? Terus kamu kalau mikirin itu terus jadi enggak? Enggak jadi. Contohnya Yusuf. Pada waktu kecil dikasih mimpi, nanti gandum, ikatan gandum, bulan, bintang dan matahari menyembah dia. Nah, dia tahu enggak bahwa dia bakal jadi raja? Tahu. Tapi dia mikiri jadi raja enggak? Enggak. Kenapa? Karena justru dia cerita sama saudaranya, dia justru dijual jadi budak belian. Itu rencananya Tuhan untuk menghilangkan pikiran dan harapan dia. Sudah dijual, difitnah lagi, masukin penjara. Supaya apa? Tidak ada harapan. Mimpinya itu kosong. Nah, kalau sudah
kosong, lepas semua, baru Tuhan berikan kenyataan jadi. Maka dari itu saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita nangkapnya harus benar. Sebab kalau tidak, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Oh, sudah dapat firman Tuhan, kok tidak cocok? Karena kalau engkau dapat firman, pikiranmu melekat kepada berkat. Contohnya, kamu dalam kesulitan, berdoa sungguh-sungguh. Lalu Tuhan bilang, jangan khawatir, aku pasti berikan kamu jalan keluar. Nah, yang kamu pikiri jalan keluarnya atau Tuhan? Yang kamu nantikan jalan keluarnya atau Tuhan? Jadi hari demi hari kamu bilang apa? Wah, mungkin hari ini ada jalan keluar. Plong, besok, waduh besok. Kira-kira bakal datang enggak? Enggak bakal datang. Maka saya ingin mengajak saudara, kunci-kuncinya ini saudara perhatikan. Kalau Tuhan berfirman, percaya, tetapi jangan harap berkatnya itu. Serahkan Tuhan, lalu bilang gini, Tuhan, seandainya enggak jadi sekalipun, tidak apa-apa. Nah, karena aku tahu rencanamu itu pasti baik. Bisa gitu enggak? Maunya sih gitu ya. Tapi susah. Maka dari itu kita harus belajar saudara. Kenapa saya bawa kitab Ester ini? Kemarin saya doa puasa di Ungaran dengan hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang doa puasa untuk bangsa dan negara Indonesia. Lalu di sana saya 3 hari. Hari pertama Tuhan menunjukkan semua, dikasih tunjuk, kelihatan bahwa Indonesia, peta Indonesia seluruhnya gelap gulita. Hanya ada menara-menara yang ada sinarnya kecil, kelip-kelip kayak apa? Mercusuar di tengah lautan. Lalu kita berdoa, Tuhan apa artinya? Apa artinya? Tuhan berkata, itu Indonesia. Yang berdoa menjadi penerang itu cuma sedikit. Wah, lalu pikiran kita gini, wah kalau gitu kita mesti giatkan doa. Ya dah. Lalu kita minta doa. Nah, saya tahu 3-4 tahun yang lalu itu kan sudah digerakkan untuk doa nasional. Nah, sekarang sudah jalan semua. Wah, kalau gitu kurang ini, sudah mulai melempem. Lalu Tuhan berkata lagi hari keduanya, saya pikir, ya sudah, kalau gitu itu firman Tuhan. Ternyata belum, saudara. Tuhan berkata, kamu lihat situasi Indonesia ini. Peristiwa demi peristiwa itu ada urutannya, itu semua tidak jadi begitu saja. Peristiwa yang terakhir Situbondo, betul lah? Satu keluarga hamba Tuhan mati kebakar. Padahal yang satu itu anak perempuannya sudah ada undangannya mau kawin. Mati kebakar. Nah, lalu para tokoh-tokoh politik, kiai-kiai juga mengatakan minta maaf, bahkan jangan sampai terjadi lagi. Saudara tahu enggak, masih terjadi pada? Masih, saudara. Hari Minggu yang lalu di Sidoarjo, gereja juga dibakar. Lalu Tuhan berkata begini, kamu tahu situasi Indonesia sekarang persis keadaan Ester. Bahwa ada Haman-Haman yang duduk di dalam pemerintahan yang menghendaki lenyapnya tempat-tempat ibadah anak-anak Tuhan. Dan ini sudah dikupas di dalam koran dah, bahwa ada orang yang akan mengubah apa? Pancasila. Dikupas di koran. Nah,
Maka dari itu saudara, lalu Tuhan berkata begini, kamu ingat, kamu adalah anak-anak Tuhan. Musuhmu bukan darah dan daging. Kamu tidak diperkenankan untuk melawan perang. Itu bukan musuhmu, Tuhan bilang. Tapi musuhmu adalah kuasa penguasa di udara. Itu yang kamu harus lawan. Manusia itu hanya dipakai oleh kuasa penguasa di udara. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Kamu tidak mempunyai kekuatan, persis toh zaman Esther. Pada waktu Esther dipilih oleh raja untuk masuk di dalam kerajaannya, coba kita baca selanjutnya. Ada pesan daripada Mordekhai. Ayat 10. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekhai. Aneh toh? Esther itu orang Yahudi, tetapi tidak memberitahukan asal-usulnya maupun kebangsaannya. Bahwa ada sesuatu rahasia. Kenapa Mordekhai merahasiakan? Karena Tuhan punya rencana di dalam hidupnya Esther. Maka kita kerap kali tidak tahu, saudara, bahwa apa yang akan terjadi dalam diri kita tidak tahu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sudah merencanakan yang terbaik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, maka dari itu pada waktu Esther masuk, raja tidak tahu, Haman tidak tahu bahwa itu adalah bangsa Yahudi. Lalu kita lihat apa yang terjadi, mengapa Haman ingin memusnahkan orang Yahudi. Karena Haman hanya sakit hati pribadi. Lalu suku Haman kena semua, suku Mordekhai kena seluruhnya. Maka kita perhatikan bahwa hidup kekristenan, kalau saudara dan saya ditanam di Indonesia, bumi Indonesia, jangan saudara itu merasa bahwa hal ini itu apa ndak enak, apa semua rencana Tuhan itu baik. Bahwa engkau dan saya dipakai untuk supaya berdoa bagi bangsa dan negara. Karena di mana engkau ada, kamu harus berdoa untuk kebaikan dan keselamatan bangsa. Karena kebaikan dan keselamatan itu menjadi bagian kamu. Maka pada waktu Mordekhai mengalami peristiwa dia dihancurkan dan bahkan sudah diambil undian bahwa bangsa Yahudi dimusnahkan di Babel, Mordekhai dia mau memberitahu Esther. Karena apa? Esther di istana, tidak dengar apa-apa, tidak tahu apa-apa. Nah, peristiwa ini hampir sama enggak? Kita dengar, tapi kita ngalami enggak apa yang dialami di desa-desa? Enggak. Maka dari itu saudara, pada waktu Mordekhai dia berdoa puasa, pakai pakaian compang-camping, Esther mengirim pegawainya berangkatan, tanyakan ada apa? Dikirimi pakaian tidak mau. Lalu Mordekhai menceritakan bahwa bangsamu sudah ditetapkan untuk dimusnahkan. Lalu Mordekhai mengatakan, kamu coba maju kepada raja untuk memberitahukan. Esther berkata, tidak mungkin, ada peraturan tidak boleh menghadap raja kalau tidak dipanggil. Dan aku selama 30 hari tidak pernah diundang oleh raja. Nah, kira-kira kalau Esther sudah
selama namanya ratu sudah sebulan tidak pernah dipanggil raja. Kira-kira pikirannya Esther apa? Wah, rajanya sudah bosen. Ya dong? Nah, padahal sebetulnya kalau saudara renungkan itu rencana Tuhan enggak? Memang rajanya dilupakan terhadap Esther sehingga nanti kalau Esther ngadep dia ingat kesengsem lagi, betul enggak? Tuhan itu luar biasa. Cuma saudara yang tidak pernah mengerti. Waktu saya baca 30 hari aku tidak pernah dipanggil sama raja. Nah, kita baca coba, lihat di dalam kitab Esther pasal yang ke-4 ayat 10. Akan tetapi Esther menyuruh Hatach memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Tuhan itu luar biasa, merencanakannya itu istimewa, saudara. Tuhan tahu kalau Esther itu harus dimunculkan pada waktu yang tepat. Itu Tuhan. Tapi kerap kali kalau saudara yang dipakai jadi alat Tuhan, saudara gerutu terus, ribut terus. Mana Tuhan? Kapan Tuhan? Ya dah, tidak sabar. Lah kalau kamu bilang mana Tuhan? Kapan Tuhan? Datang-datang pada? Enggak datang malah lama. Lebih-lebih tambah lagi. Mana Tuhan? Enggak datang terus wah. Mundur enggak bakal. Persis kayak bangsa Israel, malah muter mati di padang gurun. Lah itu orang yang paling rugi. Ruginya apa? Dijanjikan tanah Kanaan, tanah yang penuh air susu dan madu, tapi tidak menikmati. Itu sama dengan orang kaya punya segala tapi tidak bisa nikmati. Punya sih punya, tapi tidak bisa nikmati. Lebih baik saya tidak punya banyak tapi nikmati banyak. Enak mana? Kalau butuh doa, Tuhan aku butuh, turun. Mau ada inflasi, mau ada apa, enggak pusing. Karena apa? Yang dipusingin apa? Esther pada waktu Mordekai mengatakan bahwa jangan kamu kira kalau kamu di istana, kamu luput. Siapa tahu? Demikian juga saudara dan saya. Jangan kira kalau kamu di kota besar, persekutuan di gedung gini kamu bisa luput. Betul enggak? Enggak tahu saudara. Kalau saudara tidak ambil bagian. Lalu Tuhan berkata apa? Persis seperti zaman Esther. Kamu beritahukan semua gereja harus mereka adakan doa puasa. Doa puasa untuk minta kepada Tuhanmu pertolongan bagi umat anak-anak Tuhan dan bangsa dan negara, supaya negara dan bangsa tidak terjadi keributan. Sebab saudara, seperti kita di sini, kita minoritas, betul enggak? Sama dengan persis orang Yahudi enggak? Mau diapain? Kamu enggak bisa apa-apa. Lain kalau saudara di Timur, saudara di Manado, lain. Karena di sana Kristennya mayoritas. Tapi kamu di sini minoritas sama mayoritas.
Maka dari itu saudara harus ambil bagian. Lalu saya tanya, Tuhan, doa puasa saya bagaimana? Setiap tanggal 1, tiap bulan, mulai 1 November, beritahukan semua pendeta, suruh jemaatnya doa puasa tiap tanggal 1. Sehari. Terserah. Mau yang kuat sehari-sehari, yang tidak kuat sehari setengah hari. Tapi tidak usah kumpul-kumpul. Doa puasa di rumah sendiri-sendiri. Yang pergi kantor kerja-kerja. Tapi kalau ada kesempatan berdoa, berteriak kepada Tuhanmu. Minta tolong. Supaya Tuhan turun tangan untuk umat Kristen. Anak-anak Tuhan di Indonesia. Supaya Tuhan nanti membangkitkan Esther ini. Siapa? Tidak tahu. Tuhan punya kuasa. Dia sanggup lakukan segala perkara. Tetapi Tuhan berkata, ada Haman-Haman yang sudah merencanakan untuk menyingkirkan anak-anak Tuhan. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar mau ambil bagian. Semua ambil bagian. Sebab kalau tidak, waktunya akan tiba semua. Kita tidak senang kalau negara kacau. Mau tidak mau kacau, ya dah. Hari Selasa yang lalu, Batu, Malang, Lawang, Sekolah Alkitab, Beji, hampir dihabisin. Tentaranya semua tank-tank keluar semuanya. Tidak jadi. Lalu minggunya Sidoarjo. Maka dari itu kita harus masuk dalam rencananya Tuhan. Kalau kita melakukan itu, kita bantu pemerintah apa enggak? Bantu. Sebab kita berdoa untuk pemerintah dan bangsa supaya tidak terjadi keributan hanya karena beberapa orang seperti Haman saja. Maka Tuhan berkata, persis keadaan seperti itu, kamu berdoa, aku nanti yang akan bertindak untuk menyingkirkan orang-orang seperti Haman. Nah, maka dari itu saudara, kita perhatikan. Mengapa kita menjadi anak-anak Tuhan kadang-kadang itu ditolongnya kok terlambat? Loh, kalau kamu pesan barang nih, kamu kepingin cepet, bayarnya lebih dah. Nah, tapi kalau kamu pesan menurut yang punya, waktunya dia, bayarnya murah apa mahal? Murah. Nah, kamu mau cepat-cepat, bayar mahal. Di dalam Mazmur 91 ayatnya 14 dan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi sebetulnya anak-anak Tuhan itu, orang Kristen itu ngalami kesesakan enggak? Harus. Alami pencobaan enggak? Harus. Tapi Alkitab berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah, kalau ayat ini sampai sudah menjadi, pernah ngomong sama kamu menjadi rema, itu sip hidupmu. Jaminan. Itu berarti Tuhan berkata kepadamu, sungguh hatimu itu melekat kepadaku. Ini pernah saya alami. Ini ibu-ibu, bapak-bapak sudah pernah jatuh cinta tuh ya. Kira-kira kalau sedang jatuh cinta ini sedang ngebut. Itu yang dipikirin di sini
matanya ngimpi-ngimpi, siapa lah? Si dia toh. Iya toh. Ngomong sama teman saja namanya keluar enggak? Keluar, saya ngalami sendiri. Apalagi saya dulu sama istri saya itu, saya hitam dia putih. Saya seneng dia bilang apa? Oh, kamu seneng saya. Kelantang dulu. Aduh, tahu kelantang? Kelantang itu baju kalau kotornya banget itu disabun, jemur, terus direndam, jemur lagi, rendam, itu lama-lama kan jadi putih. Saya disuruh gitu sama dia. Baru dia mau katanya. Saya pikir Tuhan, ini orang kok anu banget sih Tuhan, menghina banget. Tapi lucunya Tuhan itu kok enggak marah lah. Saya belajarnya dari situ. Saya lapor gitu, Tuhan bilang, jangan nanggapi omongan dia, tangkap yang baik. Nah, yang baik mana? Wong orang engkau sudah bikin aku hitam kayak gini kok disuruh ngelantang. Jadi putih beset apa? Jangan gitu, tangkap yang baik. Baiknya apa? Aku bilang, dia putih kayak susu, kamu hitam kayak kopi susu enak. Jadi kalau kamu sama dia cocok. Oh gitu. Ya sudah. Akhirnya saya tidak pernah jengkel. Akhirnya saya deketi terus. Ternyata ya dapat toh. Lah ini saudara, kalau engkau sudah dapat firman, jangan berhenti di setengah jalan, mundur, salah. Saya kalau terus terang kalau dengar suara dia, sudah jengkel. Apalagi diajak, deketi tidak mau. Apalagi diajak. Tapi cara Tuhan luar biasa. Tuhan bisa mengubah segala perkara yang tidak mungkin jadi mungkin. Nyatanya jadi. Saya terus terang tanya sama dia, tidak pernah saya bilang saya cinta kamu, tidak. Caranya saya deketi pelan-pelan sampai akhirnya dia hatinya ketarik. Nah, dia ketarik pun tidak ngomong saya cinta, tidak. Paling-paling ngomong apa? Kamu kok tidak pernah ngasih foto saya? Wah, itu tandanya toh? Iya, itu bicara. Tapi dia tidak pernah ngomong. Tapi tidak apa-apa bagi saya. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Saya jawabannya nanti pada waktunya, buat apa fotonya, orangnya saja lumayan. Jadi cara Tuhan itu lain, saudara. Dia ada cara. Maka dari sini Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat. Nah, jadi saudara tidur, sing mbok inget-inget siapa? Perkaramu, masalahmu, utangmu, atau Yesus? Nah, bisa terus? Mau tidur, bangun tidur, lalu tengah-tengah malam dibangun ke Tuhan, ingat Yesus? Nah, itu benar-benar hatimu sudah melekat. Kalau belum. Tuhan berkata di sini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Meluputkan dari apa? Pencobaan, masalah, segala macam. Aku akan membentengi. Sebab Alkitab berkata, Ayub tidak bisa dijamah. Setan yang ngomong. Karena engkau membenteng. Setan bersaksi loh. Ayub pasal yang pertama ayat 10 ayat 9 mulai. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Yang bersaksi siapa? Setan, saudara. Setan bersaksi bahwa
Ayub dibentengi sama Tuhan. Maka setan tidak bisa menjamah dia. Apapun. Maka dari itu saudara, kalau saudara sakit, saudara ke dalam masalah, itu jangan cepat-cepat putus asa. Tuhan itu pasti mendidik engkau dan saya. Saya kemarin dulu punya gambar orang kanker, dia kanker otak. Ini orang Amerika, jadi dia kena kanker otak, otaknya itu sudah penuh, lalu dia sudah berat, lalu dokter mengatakan tidak ada harapan, terus difoto, di scanning, terus difoto, memang kankernya sudah penuh. Nah, kemudian kanker itu kan ada intinya, ada sel intinya toh. Nah, lalu sel intinya ini dicari sama dokter, dicari, oh iya ketemu, putih, lebih putih daripada yang lain sendiri, kecil sendiri. Selnya ini digedein, maksudnya dokter mau lihat terdiri dari sel-sel apa. Nah, ternyata pada waktu digedein segini, loh kok lucu, bukan terdiri dari macam-macam sel, tapi ada gambar manusia. Langsung digedein lagi sampai segini, digedein segini, dibalik gambarnya itu setan. Jadi ada telinganya, ada tanduknya. Saya lihat sendiri, wah persis, memang benar setan gitu. Mulutnya, hidungnya ada. Jadi ternyata sel itu ada iblisnya di situ, yang menyebabkan berkembang dengan luar biasa. Akhirnya dokter ini tidak bisa apa-apa, lalu bilang, wah kalau gitu ini setannya bagaimana bisa dikeluarin ini. Akhirnya anak-anak Tuhan tahu gitu, didoakan, ditangking, keluar setannya, sembuh. Kankernya tambah mengkerut, sembuh. Orangnya bersaksi. Ada fotonya, namanya orangnya, ada semua. Nah, lalu saya sudah gitu saya tunjukin modelnya orang Kristen ini. Ditanya, wah Pak, kalau gitu setiap kanker ada setan ya Pak? Lalu ditambah lagi, kalau gitu setiap penyakit ada setan ya Pak. Terus saya bilang, tidak semua kanker, tidak semua penyakit ada setannya. Lah kenapa Pak itu? Tuhan mau menyatakan bahwa penyakit itu asalnya dari mana? Tuhan pada waktu menciptakan Adam dan Hawa sempurna enggak? Ada sakit penyakit enggak? Tidak ada. Nah, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sifat dan perangai iblis masuk, sehingga di dalam diri manusia ada benih-benih dosa. Ya toh? Kamu dilahirkan di dalam dosa. Jadi ada benih dosa ini adalah salah satunya benih sakit penyakit. Nah, jadi di dalam kamu ada tak benih sakit penyakit? Ada. Kalau kamu sehat, rohanimu sehat, kamu bergantung kepada Tuhan, Tuhan yang melindungi dan meluputkannya, dia tumbuh dah. Dah. Tapi kalau kamu jauh dari Tuhan, dia berkembang kalau ada yang ngembangin. Betul enggak? Siapa yang mengembangkan? Setan. Jadi kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara membuka pintu, setannya masuk. Dia sudah sebetulnya sudah punya tempat dah. Sudah benih penyakit. Jadi di dalam kamu tuh sebetulnya sudah ada penginapannya setan enggak? Ada, tapi selama ini kamu dekat Tuhan, dia kosong, gak berani masuk. Tapi kalau kamu jauh dari Tuhan, kamu berbuat dosa, dia
Masuk, cari tempatnya, hotelnya. Maka Tuhan bilang apa? Berubahlah budimu, supaya kamu dapat mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Berubah, kita harus berubah budi kita. Nah, budi kita itu berarti karakter enggak? Karakter itu harus berubah. Lah terus bagaimana Pak? Berubahnya bagaimana? Saya ini sudah punya karakter ini jelek Pak, jelek. Tuhan bilang di dalam Yesus adalah ciptaan yang baru. Bisa. Caranya berubah bagaimana? Metamorfosa. Metamorfosa itu gini, ulat masuk ke pongpong, bikin kepompong, keluar jadi kupu. Dari ulat keluar kupu, berubah enggak? Dari ulat jadi kupu, ciptaan yang baru enggak? Iya. Jadi ciptaan yang baru itu jangan begini. Saya dulunya jahat, jelek, terus percaya Yesus, jadi alim. Gak bisa saudara. Saya, contohnya saya nih. Saya ini keras, saya ini blak-blakan, kalau ngomong apa adanya, betul enggak? Lalu kalau saya sudah jadi hamba Tuhan, bertobat, jadi lemah lembut. Jadi, iya. Lalu ditutup orang ya, iya. Gak bisa saudara. Saya ya tetap saya begini. Model saya, saudara lihat saya kalau saya diem, saudara lewat saya diem, itu orang sombong enggak? Nah, model saya itu orang begitu enggak? Ya toh? Orang tuh kalau ketemu saya bilang, Pak, Bapak ini kok sombongnya setengah mati. Saya bilang, dari sononya dilahirkan begitu. Warna saya itu sombong. Tapi kalau kamu sudah kenal saya, tidak sombong. Karena sudah menjadi ciptaan yang baru. Tapi warnanya tetap enggak? Tetap. Hitam lagi. Disuruh putih ya tidak bisa ya toh? Nah, saudara perhatikan. Ulat yang warnanya hijau, nanti jadi kupu warna dasarnya apa? Hijau. Ulatnya hitam, kupunya hitam. Nah, perhatikan saudara, untuk merubah watak perangai, bagaimana caranya? Hanya melalui firman, satu, pertolongan Roh Kudus, dua, bagian kamu apa? Dua-dua tok. Ulat itu bikin kepompong, makan enggak? Jadi puasa. Firman, baca firman, firman yang akan mengubah bulu-bulumu ini bisa menjadi sayap. Roh Kudus yang memproses, menolong, tapi kamu untuk mau dibentuk itu puasa, rela mengorbankan diri. Bagaimana taunya kalau kamu ini sudah berubah? Ulat, kalau kena kamu gatel enggak? Kamu kalau ketemu orang masih bikin gatel orang lain, pasti kamu belum berubah. Betul? Kalau sudah jadi kupu, bikin gatel enggak? Nah, malah orang senang. Karena apa? Warna-warni. Kedua, kupu ini kemana-mana membantu pembuahan, menghasilkan buah. Kalau ulat grogoti terus. Ulat makannya daun-daunan, tanaman jadi rusak, mati.
Tapi kupu membantu pembuahan makannya madu. Nah, kamu ini masih jadi ulat atau sudah jadi kupu? Wah, masih jadi ulat. Karena bikin gatal. Asal nempel orang, gatal orang itu. Lalu bilang, wah Kristen dong gitu. Masih nipu lagi, bohong lagi. Saudara, saya pernah ngalami sendiri. Bagaimana saya dirubah Tuhan dari ulat menjadi kupu. Waktu doa puasa 40 hari di Ciloto, jam 2 malam Tuhan bilang, saya itu seperti dalam kepompong, ada sesuatu yang saya harus lepaskan. Saya lepaskan dengan kekuatan sendiri, tidak bisa. Akhirnya dalam nama Yesus keluar. Lepas, beles. Lalu Tuhan bilang, sekarang kamu jadi kupu-kupu. Watakmu yang lama-lama semua tinggalkan, jadi baru. Nah, kepompong kalau kamu perhatikan, lubangnya besar apa kecil? Kecil, lebih kecil dari ulatnya. Nah, setelah itu ulat jadi kupu, lebih gede apa lebih kecil? Lebih gede, jadi keluar dari lubang itu susahnya setengah mati. Nah, itu pencobaan demi pencobaan. Ada seorang ahli menyelidiki kepompong ini, dia lihat ulatnya itu keluarnya itu setengah mati berjam-jam, itu kasihan. Lalu kepompong-kepompong yang lain digunting, dikasih jalan supaya gampang. Kupunya enak keluar brul. Tapi beda ternyata, yang sini tidak digunting lama, yang sini gampang. Kupu yang digunting gampang ini tidak bisa terbang, cuma epek. Yang sini kena angin langsung Saudara tahu kenapa? Sedang di dalam lubang yang sempit itu, dia bergulat, cari jalan supaya bisa keluar. Itu semua otot-ototnya, semua jaringannya terlatih, sehingga pada waktu dia bisa keluar, kena angin, semuanya jadi keras, langsung terbang. Karena sudah disiapkan semua bagiannya. Yang satu gampang, nggak ngotot, gampang keluar, nggak bisa, epek. Kamu kepengen yang gampang atau yang susah? Saudara, hidup kekristenan itu fakta. Segala sesuatu sudah diatur. Dan kamu harus belajar benar-benar. Hatimu melekat. Dia akan melepaskan. Kamu berteriak, dia jawab. Kamu dalam kesusahan, dia akan lepaskan kamu. Ucapkan syukur dalam segala perkara, supaya sampai semuanya itu pada waktunya. Pasti deh, Tuhan tuh tidak mungkin mau punya maksud kamu tuh miskin, kamu sengsara, itu tidak. Tapi Tuhan mau mendidik kamu supaya kamu jangan terikat oleh dunia ini, tapi terikat hanya kepada Yesus. Maka segala perkara kamu akan menikmatinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan Engkau ingatkan anak-anak-Mu untuk ambil bagian tiap tanggal 1 mereka doa puasa. Supaya kami membantu saudara yang lain. Kita berteriak seluruh Indonesia. Hamba percaya Tuhan, kalau kami melakukan firman-Mu, Engkau akan bertindak untuk kami. Dan Engkau akan selamatkan umat-Mu dan gereja-Mu. Sehingga pada waktunya sampai
pemilihan presiden, kami menikmati damai, sejahtera, dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau begitu menyayangi kami, Engkau memberitahukan kepada kami apa yang harus kami lakukan, supaya nama Tuhan dipuji-puji, supaya bangsa kami melihat kemuliaan yang Tuhan berikan karena Engkau mengasihi bangsa ini. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan, anak-anak-Mu menyadari, tanamkan firman-Mu ini dalam hatinya.